Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan karena dahulu saya Januari 23, kemudian ada tadi nah 06 dan ada ada saya 025. Nah, di sini kita akan membahas mengenai penelitian eksploratif. Kita dapat kita mengenai eksploratif. Nah, sekarang kita akan mulai membahasnya. Sekarang yang akan bahasa Mbak Lili atau Mbak Lutfi atau Mas saya. Silakan Mbak Lili. Terima kasih atas waktunya, Mas Wajid. Untuk selanjutnya, slide pertama, Mbak Lutfi. Nah, untuk pengertian dari penelitian eksploratif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggali, menemukan, atau memahami suatu fenomena yang masih relatif baru atau belum banyak diteliti. Penelitian ini seringkali digunakan pada tahap awal untuk merumuskan masalah atau hipotesis yang akan diuji lebih lanjut dalam penelitian lanjutan. Untuk selanjutnya ada tujuan dari penelitian eksploratif. Tujuan penelitian eksploratif sendiri yang pertama ada untuk mengidentifikasi variabel atau faktor yang relevan dalam suatu fenomena. Yang kedua, menggali ide, wawasan, atau pola yang belum diketahui sebelumnya. Yang ketiga, menyusun kerangka konseptual untuk penelitian lanjutan. Yang keempat, membantu merumuskan masalah dan hipotesis penelitian. Nah, untuk teman-teman mungkin ada yang bisa ditanyakan untuk pengertian dan tujuan yang saya sampaikan tadi. Mungkin aku mau bertanya sedikit ya tentang tujuan ini. Mungkin dari dalam situasi seperti apa nih penelitian ini tuh tepat untuk digunakan gitu. Mungkin ada yang bisa menjawab dari teman-teman terkait pertanyaan saya. Mungkin dari saya, menurut saya, penelitian eksploratif itu paling tepat digunakan ketika topik atau permasalahan masih baru. Jadi masih belum banyak diteliti atau belum ada data-data yang ditemukan. Dan juga teori yang cukup untuk dijadikan dasar penelitian yang lebih terstruktur. Begitu Mbak Lutfi, bagaimana sudah menjawab? Oke, Mbak Lili, sudah sih mungkin. Mungkin dari yang lain ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi mungkin. Atau bisa next slide. Mungkin kembali ke pengertian tadi Mbak. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Mas Raizal atau Mas Wacit. Nah, saya akan bertanya mengenai bagian penelitian eksploratif dalam situasi seperti apa penelitian eksploratif ya saya digunakan, yaitu menurut saya banyak teman-teman yang bisa menjawab. Monggo teman-teman mungkin ada yang bisa menjawab. Mbak Lutfi atau Mas Raizal.
Mungkin saya akan menjawab dari pertanyaan Mas Wati tadi ya. Eh, Tadi pertanyaannya dalam situasi seperti apa penelitian eksploratif biasanya digunakan. Nah, menurut saya penelitian eksploratif biasanya eh, biasanya itu ya seperti pada tujuan tadi ya Mas. Pada saat data-data atau teori-teori tersebut belum banyak ditemukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Seperti itu Mas Wajid. Hampir sama ya sepertinya pertanyaan tadi dengan Mbak Lutfi. Maaf kalau pertanyaannya seperti yang Mbak Lutfi, Mas ya. Oke, tidak apa-apa Mas Wajid. Untuk selanjutnya, next slide aja. Kemudian ada ciri-ciri dalam penilaian eksploratif. Yang pertama itu bersifat terbuka, kemudian tidak bertujuan untuk menguji secara ketat dan tidak menggunakan pendekatan kuantitatif atau kemudian ada tempat digunakan dalam bidang-bidang baru atau yang belum diteliti. Nah, ciri yang mau ditanyakan kepada teman-teman. Silahkan teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk ciri-ciri dari penelitian eksploratif. Mas Raizal. Aku mau tanya satu pertanyaan ya. Mungkin kalau teman-teman bisa jawab, nanti minta tolong dibantu dijawab. Buat apa namanya pertanyaannya itu mengapa nih penelitian eksplorasi ini eksploratif ini dapat dikatakan terbuka dan fleksibel menurut ciri-ciri poin yang pertama. Mungkin ada yang bisa bantu menjawab. Apakah teman-teman ada yang bisa menjawab? Mungkin dari Mas Wacet yang tadi membacakan ciri-ciri. Nah, dari pertanyaan dari Mbak Lutfi tersebut, itu mengapa penelitian ini dapat dikatakan terbuka dan fleksibel? Itu karena tujuan utama dalam penelitian ini adalah informasi terhadapnya pada tertentu. Karena ini masih belum yang diberikan banyak baru, jadi kita sama lagi. Suaranya putus. Oh ya, bentar. Nah, untuk pertanyaan dari untuk pertanyaan dari Mbak Lutfi tersebut, saya ulangi ya karena suaranya saya putus-putus. Mengapa penelitian eksploratif ini dapat digunakan terbuka dan fleksibel? Itu karena tujuan utama dalam penelitian ini adalah menggali informasi tanpa ada batasan tertentu. Itu karena sering
digunakan dalam bidang baru dan belum banyak teliti orang. Jadi kita dapat menggali informasi lebih banyak dan tidak ada batasannya. Gitu Mbak Lutfi, apakah menjawab? Oh, berarti ini ya, penelitian ini tuh nggak ada batasan tertentu untuk kita cari-cari informasi. Bisa dari sumber-sumber yang mungkin dapat digunakan gitu. Ya, betul sekali Mbak Lutfi. Jadinya bebas, nggak terbatas lah intinya. Oke, oke sudah menjawab. Terima kasih ya, Mas Wajid. Baik. Oke, untuk selanjutnya, next slide Mbak. Untuk selanjutnya bisa dibacakan Mas Raizal. Untuk yang selanjutnya itu ada metode. Beberapa metode yang digunakan pada penelitian eksploratif ini meliputi yang pertama yaitu ada studi pustaka, yang kedua ada wawancara mendalam, ketiga ada diskusi kelompok terfokus, yang keempat ada observasi, yang terakhir ada survei. Saya, Mas. Pertanyaannya, mengapa wawancara mendalam lebih sering digunakan pada penelitian eksploratif? Izin menjawab ya, Mbak. Untuk kenapa sih wawancara mendalam itu lebih sering digunakan, itu karena pada wawancara mendalam itu lebih memberikan kebebasan kepada responden untuk menjelaskan mengenai pengalaman, pandangan, dan pendapat secara lebih terbuka, yang sangat penting saat fenomena itu masih belum jelas dan belum diteliti banyak orang gitu. Apakah sudah menjawab, Mbak? Oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Sama-sama. Untuk selanjutnya, next slide, Mbak Lutfi. Mungkin bisa dibacakan Mbak Lutfi sendiri. Oke, aku lanjut ya. Mungkin dari jenis-jenis dari penelitian ini itu ada tiga, yaitu sekunder, kualitatif informal, dan juga kualitatif formal. Nah, buat yang pertama itu ada jenis penelitian jenis sekunder itu merupakan penelitian di mana peneliti itu dapat melihat kembali literatur yang ada atau data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Nah, buat kualitatif informal itu merupakan peneliti itu dapat melakukan diskusi dengan konsumen, pegawai, manajemen, maupun kompetitor. Nah, buat yang terakhir ini ada kualitatif informal, itu jenis penelitian ini di mana peneliti itu dapat melakukan wawancara mendalam, diskusi grup, metode proyektif, studi kasus, hingga studi awal. Seperti itu. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau bisa kita next. Lanjut.
Nah, ini contoh dari penelitian eksploratif. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi siswa SMK terhadap penggunaan teknologi VR atau virtual reality dalam pembelajaran praktik. Karena topik ini masih baru dan belum banyak diteliti, maka peneliti melakukan wawancara dan diskusi kelompok untuk mengeksplorasi pandangan, sikap, dan harapan siswa terhadap teknologi tersebut. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang contohnya, teman-teman? Mungkin cukup ya. Cuman di sini tuh berarti peneliti yang akan melakukan penelitian itu harus melakukan wawancara dan diskusi kelompok. Nah, untuk mengeksplorasi lebih banyak seperti itu terkait yang mau diteliti. Untuk pertanyaannya bisa diulangi nggak Mbak Lutfi? Apa tadi cuma nambahi? Nggak cuman menambahi saja. Sekarang akan bertanya. Nah, sekarang Bagaimana? saya akan bertanya mengenai penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif ini kan tergolong masih belum banyak yang meneliti ya. Jadi, apa tantangan dalam menggunakan penelitian eksploratif ini? Itu teman-teman ada yang bisa menjawab. Kalau menurut saya, tantangannya dari penelitian eksploratif ini mungkin nggak banyak referensi-referensi yang bisa diambil atau jurnal-jurnal yang kan termasuk golongannya penelitian yang baru dan data-datanya belum banyak orang yang menelitikan. Jadi mungkin tantangannya di situ sih Mas Wajid, di pengambilan data atau referensi-referensi jurnal yang diambil atau artikel mungkin kan juga masih sedikit. Begitu, Mas Wajid sudah menjawab. Baik, sudah Mbak. Berarti kita dapat mencari sendiri, tidak ada referensi. Jadi kita apa yang akan diteliti dan bahan apa yang akan diteliti juga. Oke, oke Mas Wajid, seperti itu kurang lebih. Nah, sekarang apa ada yang lebih diskusi kesimpulan dari diskusi ini apa ada teman-teman? Mungkin lanjut saja Mbak Lutfi selanjutnya. Nah, ini sudah masuk di kelebihan dan juga nanti ada slide selanjutnya kekurangan. Mungkin ini bisa juga jadi kesimpulan dari penelitian eksploratif ya. Untuk kelebihannya dari penelitian eksploratif sendiri, yang pertama itu membantu menjelaskan masalah dan memberikan wawasan awal mengenai masalah yang belum terdefinisikan. Yang kedua, penelitian ini dapat digunakan untuk menemukan variabel yang baru yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan. Yang ketiga, membantu peneliti merumuskan hipotesis untuk penelitian lanjutan.
Next. Dan untuk kekurangannya bisa dibacakan Mbak Lutfi. Oke, jadi untuk kesimpulannya ada 2 kelebihan dan juga kekurangan. Nah, untuk kekurangannya ini, hasil penelitian eksploratif ini bersifat sementara dan perlu verifikasi lebih lanjut karena kesimpulannya itu sering tidak terdefinitif. Dan hasil penelitiannya juga dapat dipengaruhi oleh subjektivitas penulis. Dan mungkin hasil penelitiannya juga tidak dapat generalisasi ke yang lebih luas karena hanya dilakukan dengan sampel yang kecil saja. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin menambahkan terkait penelitian eksploratif ini? Cukup, Mbak Lutfi. Terima kasih. Untuk yang lain, Mas Wajid dan Mas Raizal, apakah ingin menambahkan atau mendiskusikan sesuatu lagi terkait penelitian ini? Dari saya sudah cukup, Mbak Lutfi. Jadi penelitian ini maaf. Oke, jadi diskusi kita terkait penelitian ini sudah cukup ya, teman-teman. Mungkin kalau misalnya nanti masih ada yang ingin kita diskusikan, bisa di lain forum, di selain di sini. Begitu ya. Baik, sekian dari kami. Ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. teman-teman semuanya. Terima kasih.